2, 1, yuk action. Masuk ke sana. Ya, jadi memang Pak, ini kan kondisi seperti ini ya, COVID, pandemi corona ini yang membuat banyak pengusaha itu sekarang lagi menurun lah. Nah ini mohon arahan dan petunjuk sebagai Bapak Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, kira-kira dukungan atau bantuan apa yang sudah Apindo lakukan untuk menolong mereka, Pak? Yang jelas yang pertama yang kita lakukan itu adalah mengupayakan secara mendorong regulasi pemerintah maupun juga lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan lainnya itu untuk melakukan relaksasi. Jadi intinya adalah yang kita dorong, yang kita perjuangkan supaya beban itu menjadi seringan-ringannya. Karena sekarang ini kan yang berat bagi pengusaha itu adalah mereka itu menanggung beban usaha yang besar, yang dimana beban itu muncul sejak usahanya mereka berjalan, ya mereka bebannya seperti itu. Nah, beban itu menjadi sesuatu hal yang biasa begitu kalau situasinya normal. Nah sekarang begitu situasi tidak normal, kalau bebannya itu masih seperti sebesar itu, tentunya harus lakukan penyesuaian. Jadi penyesuaian dengan kondisi yang ada, dengan cash flow yang ada. Jadi pertama kami mencoba untuk membantunya dari sisi mendorong regulasi supaya mereka bisa fit in dengan kemampuan cash flow-nya. Misalnya contohnya kita mendorong pemerintah melalui OJK untuk bisa melakukan relaksasi hutang. Nah, hutang itu yang tadinya mungkin mereka itu mencicil jumlah tertentu, sekarang bisa dicicil dengan yang lebih ringan, seperti itu, sehingga mereka bisa mengelola cash flow-nya lebih agak longgar. Nah, lalu juga misalnya dari sisi perpajakan, perpajakan juga kita mengupayakan agar ada stimulus fiskal sehingga itu juga tidak memberatkan. Demikian juga dengan biaya infrastruktur, utilities listrik, gas dan sebagainya, itu juga kita upayakan untuk bisa turun melalui pendekatan kita kepada pemerintah. Itu yang pertama itu. Lalu kedua adalah kita mencoba untuk membantu menciptakan permintaan, demand itu harus ada. Jadi misalnya contohnya sekarang yang paling parah banget kan pariwisata. Nah pariwisata itu kami melalui asosiasi perhimpunan hotel dan restoran Indonesia bekerja sama dengan INACA, Indonesia National Air Carrier Association, itu adalah asosiasinya maskapai penerbangan, itu kerjasama bikin program bersama, dibanding produknya. Jadi pesawat maskapai penerbangan memberikan diskon tiket yang sangat murah, dari perhotelan memberikan diskon kamar yang juga paling murah. Itu nantinya kita tawarkan ke masyarakat sehingga masyarakat itu mau jalan lagi, domestic travelers-nya itu jalan. Itu namanya menciptakan permintaan. Nah, kita coba untuk melihat. Nah, yang ketiga adalah coba untuk mendorong stimulus baru juga ya untuk terkait dengan perpanjangan daya tahan tadi. Misalnya kita juga mendorong adanya modal kerja. Sekarang ini stimulus modal kerja dari pemerintah sudah jalan untuk yang UMKM dulu. Nah, yang korporasi yang pinjamannya di atas 10 miliar ini dalam proses. Nah, jadi itulah yang coba kita upayakan dalam mengatasi krisis ini. Nah, tapi yang paling penting dari semuanya ini adalah tadi kembali lagi, kalau inti masalahnya si COVID-nya ini, virusnya ini tidak tereliminasi, tidak tertangani, maka ekonomi juga selalu akan menjadi permasalahan. Karena apa? Karena tidak ada demandnya tuh kecil sekali, orang tidak bisa beraktivitas kan. Otomatis sekarang kita lihat saja kayak di mall ya, lalu juga di pembelanjaan barang-barang konsumsi, misalnya baik itu konsumsi hari-hari maupun juga yang sifatnya sekunder ya, kayak otomotif dan sebagainya, itu kan drop sekali kan. Jadi apalagi dengan adanya PSBB yang kedua ini, itu semakin lagi menekan drop lagi. Jadi yang kita dorong tuh lebih kepada bagaimana juga upaya untuk penanganan virusnya ini dari dunia usaha ya. Itu juga cobalah semaksimal mungkin kita membantu pemerintah juga. Mungkin ada juga seperti Bapak sudah membantu entah itu di bidang kesehatannya Pak, rumah sakit, atau mungkin ada obat yang tradisional
mungkin pernah diinikan oleh iya, kasus memang kita ada sedikit masalah Mbak Moga di masalah kesehatan ini. Iya. Jadi sebetulnya banyak teman-teman yang punya pendapat macam-macam tentang obat-obat alternatif atau obat-obat yang bisa dipakai sebagai temporary. Ada yang minyak kayu putih, ada yang empon-empon dan sebagainya lah itu. Nah, tapi sayangnya kan kita juga ada kekosongan di komando di kesehatan kita. Jadi siapa sih dari pihak pemerintah yang bisa endorse ya? Oke nih, misalnya ya kayu itu emang bisa atau arak Bali atau empon-empon atau apapun kayak gitu. Sehingga pengusaha nanti ikut semua Pak ya untuk palingnya kalau ada endorsement kan jadi masyarakat juga menjadi punya pilihan-pilihan. Kalau sekarang kan enggak. Soalnya dijawab kan itu belum tidak ada ininya uji klinisnya. Dan ya ini memang juga satu masalah juga Pak Hoga. Jadi masyarakat juga kekurangan referensi ya kalau untuk ya taunya hanya minum vitamin aja deh, vitamin C gitu. Tapi kan kalau kita lihat dari testimoni yang ada tuh ternyata beberapa obat-obat itu ternyata bagus, tapi tidak ada endorsement dari pemerintah yang menyatakan bahwa ini loh gitu ya, herbal yang jenis-jenis ini bisa dikonsum atau memang ada efektifnya. Jadi intinya pengusaha sebenarnya mau bantu Pak ya, kalau dari sisi kalau dari pengusaha udah pasti bantu kita. Dari waktu awal aja kita membantu masker, kita membantu juga untuk pengadaan alat PCR, kita juga bantu. Lalu juga waktu itu kita juga mengumpulkan dana. Dana termasuk juga Pak? Dana kita kumpulkan, kita serahkan kepada Satgas Covid. Satgas. Tapi kan kembali lagi kalau perusahaannya sendiri lagi berproblem kita juga nggak bisa bantu banyak kan. Masa kita sendiri sakit kita membantu juga lama-lama kan kita juga nggak mungkin membantu. Oke, jadi bagus sekali Pak ya, artinya bahwa Apindo ini sudah banyak melihat perspektif yang bagaimana nanti menolong pengusaha-pengusaha lain Pak ya, supaya ini tetap berjalan gitu ya. Oke, siap. Ya. Mantap.